Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawaitu ta'allum wa ta'lim an-nafa wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hasla 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi hidarin amin. Adabul khuruji ilal masjid wa idza aradta wa idza faragta min taharatika wa salli fi baitika rak'atay subhi in kana al-fajru qad tala'a dzalika kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir al-ayat. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustaz Fadil Salihin dan seluruh para jamaah sekolah Isya, mudah-mudahan kumpulan kita di sini semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan ilmu sehingga ilmu itu menjadi manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Menerangkan mengenai tentang adab-adab keluar menuju masjid. Kalau kita keluar menuju masjid ini, kita memiliki adab-adabnya. Yang mana adab-adab ini adalah sunnah. Adab-adab ini adalah sunnah. Wabil khusus ini bulan Maulid yang kita tinggalin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berjanji kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia itulah yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, karena ma'i fil jannah, maka dia bersama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meneladani sunnah-sunnahnya. Daripada adab-adab kita dari rumah menuju ke masjid, dikatakan oleh Imam Ghazali, apabila kamu selesai daripada taharah, daripada bersuci, wudu ataupun mandi, ya, sudah selesai, maka sholatlah di rumahmu 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi apabila kalau sudah azan subuh, maka ini disunnahkan bagi kita untuk qobliyah subuh di rumah. Ini sunnah, ya, sunnahnya kita qobliyah subuh di rumah. Karena dia karena yang Rasulullah SAW, inilah Rasulullah SAW melaksanakannya. Karena apa? Karena rumah Rasulullah itu ya berdempetan dengan Masjid Nabawi. Jadi sampai pintunya udah masuk masjid. Sehingga apa? Sehingga bisa melaksanakan qobliyah subuh di rumahnya. Tapi kalau istilahnya jauh, ya sekiranya kalau kita sholat di rumah tidak nunggu sholat jamaah subuh, maka disunahkan juga kita sholat di masjid ataupun di mushola. Kemudian disunahkan kita membaca rakaat yang pertama, kita membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Ini sunahnya. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya. Atau kalau misalnya bisa juga membaca rakaat yang pertama Alam Nasrah. Ya, Alam Nasrah laqad nasrah wa wada'na al-ghirah alladzina tawallahu sampai selesai. Kemudian rakaat kedua yaitu Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya,
surat Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ini wa man qara'a bi rak'atayil fajr alam nashrah laka wa alam tara kaifa qasara anhu yadukul adwi. Barang siapa yang dia ini qabla subuh baca surat alam nashrah dan juga alam tara kaifa, ya, maka dibebaskan daripada belenggunya musuh. Ya, artinya musuh itu nggak bisa menghasuti kita. Ya, namanya musuh itu kan macam-macam ya. Kadang namanya orang itu nggak senang sama kita itu macam-macam. Kita ketika melaksanakan tadi, ya, maka dibebaskan daripada musuh. Ya, terbebas. Walaupun musuh itu terlalu mengganggu kita akan diselamatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini daripada sunnah-sunnahnya. Kopi subuh ini disabdakan oleh Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang sangat besar. Jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan walaupun subuh kita ketinggalan, tapi jangan sampai. Ya, jangan sampai luput. Kalau Islam kopi subuh, habis itu sholat subuh. Ya, diceritakan di dalam hadis raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kita lihat dunia dan seisinya, kita lihat orang-orang kaya, ya, yang kaya nomor 1, ya, yang kaya nomor 2, yang kaya nomor 3 dan seterusnya. Mereka itu bergembira dengan dunia, akan tetapi orang yang melaksanakan 2 rakaat subuh itu, ya, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, sudah menempati peringkat yang paling atas. Ya, ini Rasulullah SAW menganjurkan bagi kita. Ya, karena kita itu bukan hanya hidup di dunia. Dunia ini hanyalah darul amal, yaitu untuk kita beramal. Nanti balasannya di akhirat. Ya, balasannya di akhirat. Para sahabat, mereka yang walaupun yang kaya, walaupun yang miskin, walaupun yang kehidupannya tengah-tengah, Rasulullah SAW selalu mengajak kepada mereka bahwasanya akhirat itu adalah lebih penting. Ya, akhirat itu lebih penting. Jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan sampai ketinggalan selalu. Ya, Rasulullah SAW itu menganjurkan sahabatnya untuk meraih, ya, keutamaan yang paling tinggi. Ya, dikatakan juga di sini Yusranu disunahkan memisah antara qabla subuh dan juga salat fardu. Ya, memisah qabla subuh dan salat fardu dengan berbagai dengan perengganan seperti mayit. Ya, seperti mayit habis qabla subuh, ya, itu kita disunahkan ada kiblat memperbaiki seperti mayit. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Apabila kita tidak bisa melakukan di masjid, maka di rumah juga boleh, walaupun itu setelah sholat subuh, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi. Hikmahnya itu, ya, hikmahnya adalah supaya kita ini selalu ingat akhirat. Ya, supaya kita ini selalu ingat akhirat. Dan juga disunahkan membaca Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Ya, sampai kata Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar. Ini diucapkan 3 kali. Ya, setelah itu tawajjah ke masjid, nah, maka keluarlah untuk menuju masjid. Tapi kalau kita sudah sampai masjid, ya, kita disunahkan untuk baca zikir, ya, ataupun baca yang lain. Dianjurkan kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, ya, subhanallah wa
subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Ini nunggu imam qomat ya. Ini rukunnya sunnah. Wassalatul jamaah taqdulu ala salatil fardhi bisabri wa syidina darajat. Salat berjamaah itu mengungguli salat terdiri 27 derajat. Jadi hendaknya bagi kita itu jangan sampai luput ya, jangan sampai luput daripada sholat berjamaah ya, wabil khusus rukuk dan sholat isya ya, rukuk dan isya, karena fadilahnya ya, keutamaannya itu sangatlah besar ya, keutamaannya sangatlah besar, bahkan dikatakan tadi mobiliyahnya saya itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dikatakan juga Rasulul Masjid Bidul Akhilal Masjid Bidul Dilam Yaumul Qiyamah. Berilah kabar bagi orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah ya, nanti di hari kiamat dia nggak bakalan kegelapan. Kalau jalan nggak bakalan kegelapan, nggak ada lampu nanti. Lampunya apa? Yaitu sholatnya dia ya, sholat subuh dan sholat isya berjamaah ya. Berilah kabar bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, dia nanti akan mendapatkan cahaya yang terang di hari kiamat ya. Kemudian baik itu tersalah ya, apabila kamu menganggap ya, bahwasanya sholat subuh ini adalah tidak ada keistimewaan sama sekali, maka ini membuat kita tidak mendapatkan keberkahannya ilmu ya. Jangan sampai ya di sholat subuh kalau berjamaah kalau khusus ya, khusus sholat subuh berjamaah ini ya bisa membuat ilmu kita lebih berkah ya, membuat ilmu kita lebih berkah. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu mengatakan kalau istilahnya seseorang itu ya habis sholat subuh ya, habis sholat subuh kemudian dia nggak berpikir, nggak kemana-mana, baca zikir, baca Al-Quran ya, ataupun berpikir sampai terbitnya matahari. Nah, kemudian setelah terbitnya matahari dia sholat duha, ditutup dengan sholat duha. Itu lebih baik daripada orang yang pergi pagi pulang sore untuk untuk mencari berjam. Rezekinya lebih cepat siapa? Lebih cepat orang yang bangun subuh sholat berjamaah, kemudian tunggu matahari terbit ya, ditutup dengan sholat duha. Rezekinya lebih lancar ya, rezekinya lebih lancar. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan itu adalah mujarrab. Baiklah sahabat, apabila kamu berjalan ke masjid, maka berjalanlah dengan tenang ya, jangan terlalu terburu-buru ya, berjalan dengan tenang, nyantai ya, jangan terburu-buru. Dan juga kalau bisa ya, kalau kita datang ke masjid jangan mepet komat ya, udah pasti lari ya, jangan datang ke masjid mepet komat pasti lari ya. Kalau udah lari nanti sholatnya nggak khusyuk ya, sholatnya nggak khusyuk ya, harusnya pelan-pelan ya. Kalau bisa datangnya sebelum waktunya. Ini adalah daripada sunnah-sunnah untuk kita berjalan ke masjid ya. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fadum alaina tawbah tasiri kulli hawla wasdur lana al-awrati wa amini rawati wa qili walidina rabbi wa mawluhina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani
وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عباد الشهب والحمد لله بالبر والثناء حمدا كثيرا دائما حمدا للنسائي